Desa Sidomulyo adalah desa yang diapit perbukitan tandus dan perkebunan karet yang sunyi. Di tengah kesederhanaan itu, berdirilah sebuah rumah bercat putih gading dengan pilar-pilar kokoh yang tampak mencolok. Rumah Bapak Wiryo Adisastra. Wiryo, yang dulunya hanyalah pedagang kecil yang nyaris bangkrut, kini adalah juragan kaya raya, pemilik pabrik kerupuk terbesar di kabupaten. Kekayaannya datang mendadak, melonjak bagai air bah di musim hujan. Dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun, orang-orang desa berbisik, bukan karena kerupuknya enak, tetapi karena kembang malam. Wiryo selalu membantah tuduhan pesugihan itu. Namun, istrinya, Bu Ratih, yang wajahnya semakin pucat dan matanya cekung, tahu kebenarannya. Segalanya dimulai saat Wiryo kembali dari perjalanan misterius ke Gunung Kembar, membawa pulang sebuah kotak kayu berukir naga yang memuat sebilah keris kecil dengan gagang perak pudar. Ini adalah kembang malam, bisik Wiryo saat itu. Matanya berkilat ganjil. Pusaka penarik rezeki, warisan leluhur. Sejak keris itu ditaruh di kamar khusus di lantai atas, kekayaan Wiryo mengalir tak terbendung. Tapi begitu pula teror di rumah itu. Bu Ratih sering mencium aroma kemenyan dan anyir darah samar di malam Jumat Kliwon. Suara gesekan logam yang tipis, seperti keris dihunus, terdengar dari kamar Wiryo, diikuti bisikan berat. Bukan dari Wiryo, tapi dari suara yang dingin dan kuno. Puncaknya terjadi 6 bulan setelah pabrik kerupuk Wiryo diresmikan. Anak bungsu mereka, Mawar, yang baru berusia 4 tahun, meninggal mendadak. Dokter menyatakan demam tinggi, tapi Bu Ratih melihat ada luka lebam kebiruan di leher Mawar, seolah dicekik oleh tangan tak kasat mata. Wiryo menangis hanya sebentar. Malam itu, Bu Ratih mengintip dari celah pintu kamar keris. Ia melihat suaminya, tanpa busana, berdiri di depan altar kecil. Kembang malam terhunus di depannya, dan Wiryo berbisik, dengan suara yang asing dan penuh kepatuhan, "Telah kuberikan tunas mudaku, janji terpenuhi. Berikan aku kelipatannya, Eyang." Bu Ratih tersentak, menutup mulutnya agar jeritannya tidak lolos. Ia menyadari Mawar adalah tumbal pertama. 3 tahun berlalu. Kekayaan Wiryo sudah tak terhitung. Namun, Bu Ratih hidup dalam neraka kebisuan dan ketakutan. Wajahnya kurus kering, seperti menunggu giliran. Suatu sore, datanglah Galih, keponakan Wiryo dari kota. Galih adalah mahasiswa arsitektur yang pintar, datang untuk magang di proyek pembangunan resort baru milik Wiryo. Galih adalah pemuda yang logis dan tidak percaya tahayul. Setibanya di rumah mewah itu, Galih disambut keanehan. Rumah itu terlalu sunyi untuk ukuran rumah orang kaya. Bu Ratih menyambutnya dengan tatapan kosong. Sementara Wiryo terlalu sibuk, matanya selalu waspada. Seolah-olah diawasi, Galih ditempatkan di kamar tamu lantai bawah. Di malam pertamanya, ia terbangun oleh suara isakan yang lirih. Ia mencari sumber suara itu, yang membawanya ke dekat kamar kerja Wiryo. Pintu itu tertutup rapat. Tapi Galih yakin, ia mendengar suara tangisan anak kecil. "Tante, apakah ada anak kecil di sini?" tanya Galih pada Bu Ratih keesokan paginya, saat mereka sarapan dalam keheningan yang mencekik. Bu Ratih menjatuhkan sendoknya. Wajahnya pias. "Tidak, Galih, tidak ada. Sudah lama tidak ada anak di rumah ini," jawabnya dengan suara bergetar. Malam berikutnya, kengerian itu semakin nyata. Galih tidur dengan gelisah. Tepat pukul 12 malam, suhu kamar turun drastis. Galih membuka mata, dan di sudut ruangan, ia melihat sosok Mawar. Anak kecil itu berdiri di sana, mengenakan daster putih lusuh, kulitnya kebiruan, matanya kosong. Tapi ada air mata darah yang mengalir dari kelopak matanya. Mawar menunjuk ke lantai atas, tepat ke arah kamar Wiryo. "Tolong, aku dingin." "Bapak sudah janji?" bisik sosok itu dengan suara yang terdengar seperti angin berdesir di daun kering. Galih melompat dari tempat tidur, keringat dingin membanjiri punggungnya.
Ia menyalakan lampu dan sosok itu lenyap. Ia mencibir, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasi akibat kelelahan. Namun, setelah kejadian itu, Galih tidak bisa tenang. Ia mulai mengamati tingkah laku Wiryo. Setiap malam Jumat Kliwon, Wiryo selalu mengunci diri di kamar keris. Bau kemenyan tebal akan menyebar ke seluruh lantai atas. Dan setiap pagi, setelah malam itu, Wiryo akan terlihat lesu. Tapi, uang tunai di brankasnya akan bertambah berlipat ganda. Dan Bu Ratih akan semakin layu. Matanya penuh horor yang semakin dalam. Galih berhasil menemukan petunjuk dari Bu Ratih. Suatu siang, ia menemukan Bu Ratih di dapur, sedang mencuci piring dengan gerakan seperti robot. Tante Ratih, Galih berbisik, mendekat. Apa yang terjadi di rumah ini? Apa hubungannya dengan kamar di atas dan mawar? Bu Ratih menoleh. Air mata mengalir di pipinya yang cekung. Ia meraih tangan Galih dengan cengkeraman kuat. "Pergi Galih, sebelum kamu dijadikan tumbal kedua," bisiknya panik. "Ayahmu, dia sudah melakukan perjanjian dengan Gendewa Emas. Dia menumbalkan mawar untuk kekayaan. Dan sekarang, Gendewa itu menuntut lagi. Kembang malam, itu keris tumbal." Galih, Bu Ratih menceritakan tentang kembang malam, tentang janji kekayaan berlipat ganda dengan imbalan 1 nyawa keluarga setiap 3 tahun. Dan bagaimana mawar adalah korban pertama. Malam ini, malam Jumat Kliwon II, setelah 3 tahun kematian mawar, Wiryo akan mencari pengganti. Bu Ratih terisak. "Dia mencarimu, Galih. Kamu adalah keluarga terdekat yang ada di rumah ini. Pergi!" Galih terkejut, tapi ada bagian dari dirinya yang sudah menduga. Malam itu, ia tidak melarikan diri. Ia ingin menghentikan pamannya dan mengakhiri teror kembang malam. Malam itu, jam berdentang keras di ruang makan. Pukul 1 dini hari, bau kemenyan memenuhi rumah. Galih diam-diam menyelinap ke lantai atas. Ia membawa sebuah palu besi kecil yang ia temukan di gudang. Pintu kamar Wiryo terkunci. Galih mendekatkan telinganya. Di dalam, Wiryo terdengar mengucapkan mantra. Suaranya parau dan terputus-putus. "Wahai Gendewa Emas, hamba telah membawa tunas muda dari garis darahku. Pengganti telah siap. Ambillah nyawa ini untuk keberlimpahan abadi." Tiba-tiba, suara Wiryo berubah. Suara berat dan dingin yang pernah didengar Bu Ratih kini menggelegar. "Janjimu terpenuhi, Adesas. Kekayaan akan mengikuti darah korban. Bukalah pintu untuk sang penjemput." Saat itu, kunci pintu kamar Wiryo diputar. Galih tidak punya pilihan. Ia bersembunyi di balik lemari besar di koridor. Wiryo keluar. Wajahnya pucat pasi. Matanya merah menyala. Ia tidak membawa keris, tapi tangannya yang keriput mencengkeram erat sebuah kantong kain hitam. Ia berjalan menuruni tangga menuju kamar Galih. Saat Wiryo melewati lemari persembunyian, Galih keluar dari persembunyian dan mengayunkan palu besi kecil itu dengan sekuat tenaga ke tengkuk Wiryo. Wiryo jatuh, tersungkur. Kantong kain hitam di tangannya terlepas dan isinya tumpah ke lantai kayu. Bukan uang, melainkan sebuah foto Galih yang telah dikoret-koret dengan tinta merah tebal di bagian wajah. Galih gemetar. Ia tahu tindakannya benar, tapi ia baru saja melukai pamannya. Saat ia membungkuk untuk mengambil foto itu, terdengar suara geraman yang lebih seram dari sebelumnya. Bukan dari Wiryo? Tidak, tumbal harus diberikan sebelum fajar. Galih menoleh ke arah kamar keris. Pintunya terbuka lebar. Dari dalamnya muncul sesosok bayangan hitam setinggi 2 meter. Sosok itu bukan manusia. Matanya bersinar merah, membara, dan di tangannya tergenggam kembang malam yang kini berkilauan seperti baru ditempa. Gendewa Emas telah menampakkan wujudnya. Sosok itu melayang mendekati tubuh Wiryo yang tak sadarkan diri. "Jika engkau gagal memberikannya, maka pemilik janji yang harus menjadi ganti." Gendewa Emas mengangkat kembang malam. Keris itu mengeluarkan dengungan bernada tinggi yang menusuk telinga Galih.
Sebelum Galih sempat bergerak, Gendewa Emas menusukkan kembang malam ke dada Wiryo. Tepat di jantungnya, darah menyembur membasahi lantai kayu. Wiryo tersentak sekali. Matanya terbuka lebar, menatap kosong ke langit-langit sebelum akhirnya mati. Gendewa Emas tertawa dengan suara yang membuat dinding rumah bergetar. Sosok itu menyerap asap darah Wiryo, dan kembang malam kembali bersinar redup. Sempurna. Janji terpenuhi. Tumbal kedua adalah pemiliknya sendiri, bisik Gendewa Emas. Sosok itu kemudian mengalihkan pandangannya ke Galih. Dan kamu, pemuda, engkau telah menyaksikan dan mengganggu. Kini, darahmu terikat dengan pusaka ini. Gendewa Emas menghilang kembali ke kamar keris bersama kembang malam. Sebelum menghilang sepenuhnya, sosok itu meninggalkan pesan yang menggetarkan jiwa Galih. 3 tahun dari sekarang, saat kekayaan ini mencapai puncaknya, aku akan kembali menagih pemilik baru. Bersiaplah, Adisastra muda. Galih berdiri mematung di samping jasad pamannya, tubuhnya lemas. Kekayaan Wiryo sudah berganti pemilik. Kini, Galih adalah satu-satunya garis darah Adisastra. Di rumah itu, ia telah berhasil menghentikan pamannya. Tetapi, ia baru saja mewarisi sebuah pusaka berdarah dan janji tumbal yang mengerikan. Di sudut matanya, ia melihat sekelebat bayangan putih. Mawar, anak kecil yang wajahnya kini tampak tersenyum pilu, seolah berkata, "Sekarang kamu yang akan merasakan dinginnya." Galih hidup dalam ketakutan. Kematian Wiryo dinyatakan sebagai perampokan yang gagal. Namun, polisi tidak menemukan jejak pelaku lain. Hanya Galih yang tahu kebenarannya. Ia kini menjadi pewaris tunggal kekayaan Wiryo yang melimpah. Tapi ia tahu itu adalah warisan berdarah, terkutuk oleh janji gaib. Ia mencoba menjual rumah itu. Namun, setiap calon pembeli yang datang selalu pergi dengan wajah ketakutan. Beberapa bahkan mengaku melihat penampakan mawar atau mendengar bisikan-bisikan aneh. Proyek resort Wiryo yang megah mandek, pekerjanya banyak yang sakit-sakatan atau mengalami kecelakaan misterius. Kekayaan itu tumbuh pesat, lebih cepat dari yang bisa ia belanjakan. Saldo banknya meluap, propertinya bertambah. Namun, setiap kali Galih melihat angka-angka itu, ia merasa mual. Itu adalah darah, keringat, dan nyawa. Setiap malam Jumat Kliwon, Galih akan mendengar suara keris berdengung dari kamar Wiryo yang kini telah disegelnya. Bisikan-bisikan dingin memanggil namanya Adisastra. Adisastra muda, aroma kemenyan dan anyir darah samar kembali menusuk hidungnya. Bu Ratih, setelah kematian Wiryo, kini hidup seperti boneka pecah. Ia hanya duduk termenung di sudut rumah, matanya kosong. Ia tahu Galih adalah target berikutnya, dan pengetahuannya itu melumpuhkannya. Galih sering melihat mawar. Sosoknya semakin jelas. Terkadang ia merasa mawar berdiri tepat di belakangnya, menghembuskan napas dingin di tengkuknya. Mawar tidak lagi menangis, tapi tatapan matanya yang kosong itu membawa pesan yang lebih mengerikan. Pengingat akan janji yang akan datang. Hingga suatu malam, tepatnya 2 tahun 6 bulan setelah kematian Wiryo, Galih terbangun. Ia merasa ada yang salah. Rumah itu sunyi, terlalu sunyi. Tidak ada dengungan keris, tidak ada bisikan. Galih melihat ke sekeliling, sosok mawar berdiri di kaki ranjangnya. Kali ini, mawar tersenyum. Senyum yang membuat darah Galih membeku. Senyum itu menunjukkan barisan gigi yang lebih panjang dan runcing dari seharusnya. Tinggal 6 bulan lagi, kakak Galih, Gendewa Emas, datang menagih. Dia ingin yang terbaik. Bisik mawar, suaranya kini terdengar dewasa, serak, dan penuh kekejaman. Galih menyadari, mawar yang selama ini ia lihat bukanlah arwah polos adiknya. Itu adalah entitas yang dikendalikan oleh Gendewa Emas. Sebuah pion untuk menyiksa dan mengingatkannya akan takdir. Galih tidak bisa tinggal diam. Ia mencari cara untuk memutus kutukan ini. Ia pergi ke kota, menemui banyak ulama, paranormal, hingga ahli spiritual. Namun, setiap kali ia menyebut kembang malam atau Gendewa Emas, mereka semua menolak, menggelengkan kepala ketakutan, atau menyarankan Galih untuk melarikan diri
sejauh mungkin. Itu adalah jin golongan atas, nak. Pusaka berdarah yang menuntut tumbal darah daging. Tidak ada penawar selain kematian pewarisnya atau memberikan tumbal yang setimpal, kata seorang kiai tua dengan mata sendu. Galih kembali ke rumah dengan putus asa. Waktu terus berjalan dan hitungan mundur semakin cepat. 6 bulan terasa seperti hitungan menit. Malam itu, Galih bermimpi. Ia berada di sebuah goa gelap. Dindingnya ditutupi ukiran-ukiran kuno yang menggambarkan penyembahan iblis. Di tengah goa, ada altar batu dengan kembang malam tertancap di sana. Gendewa emas berdiri menjulang, memegang keris. Di depannya, berlututlah seorang pria. Wajahnya samar, tapi Galih tahu itu adalah Wiryo. Di samping Wiryo, ada barisan tubuh tak bernyawa. Mawar, kemudian seorang wanita yang mirip Buratih, lalu seorang pria, dan seorang anak lagi. Mereka semua berdarah, dengan bekas tusukan keris di dada. Gendewa emas menunjuk ke arah barisan mayat itu, lalu menunjuk ke Galih. Keluarga, darahmu. Janji harus terus berlanjut. Jika tidak kau penuhi, akan kuambil paksa, dan siksaanmu akan abadi. Suara gendewa emas menggelegar dalam mimpi. Galih terbangun dengan jeritan. Ia melihat Buratih duduk di sudut kamarnya. Menatapnya dengan tatapan kosong, tapi di matanya terlihat ketakutan yang mendalam. Tante. Galih tergagap. Mimpi itu, apa artinya? Buratih menghela napas panjang. Gendewa emas itu rakus. Galih. Dia bukan hanya menuntut satu tumbal. Dia menuntut garis keturunan. Selama masih ada darah Adisastra, dia akan terus menagih. Dia ingin melanggengkan kekuasaan dan kekayaan dari darah kami. Galih merasakan dingin menjalar ke tulang. Janji Wiryo bukan hanya satu tumbal, melainkan sebuah rantai tumbal yang tak berujung, mengikat seluruh garis keturunannya. 3 tahun telah berlalu sejak kematian Wiryo. Malam Jumat, Kliwon kembali tiba. Udara di rumah Wiryo terasa berat. Mencekik, lampu-lampu mendadak padam. Listrik di seluruh desa padam, seolah alam semesta pun tahu kengerian yang akan terjadi di tengah kegelapan. Galih duduk di ruang tamu, keringat dingin membanjiri tubuhnya. Ia telah membuat keputusan. Ia tidak akan menyerah pada kutukan ini. Tepat pukul 12 malam, suhu ruangan turun drastis. Aroma, kemenyan, dan anyir darah sangat menyengat. Dari lantai atas, terdengar langkah kaki berat yang menggema. Bukan langkah manusia. Pintu kamar Wiryo yang disegelnya terbuka perlahan, mengeluarkan suara derit panjang yang mengerikan. Dari balik kegelapan pintu, muncul sosok gendewa emas. Kali ini, sosoknya terlihat lebih jelas dan mengerikan. Tubuhnya tinggi menjulang, ditutupi sisik hitam legam. Matanya merah menyala seperti bara api, dan tanduk runcing menusuk langit-langit. Di tangannya, kembang malam bersinar merah, seolah memancarkan dahaga darah. Adisastra muda, janji terpenuhi. Kekayaan telah melimpah ruah. Sekarang, berikan aku apa yang menjadi hakku. Suara gendewa emas menggelegar, memenuhi setiap sudut rumah. Galih berdiri. Ia tidak takut lagi. Di tangannya, ia memegang sebuah obor yang terbuat dari kayu kering dan minyak tanah. Aku tidak akan menyerahkan siapapun padamu, gendewa emas, teriak Galih. Kutukan ini akan berakhir malam ini. Gendewa emas tertawa. Tawa yang seperti geraman serigala lapar. Bodoh, kamu hanya akan mengorbankan dirimu. Janji adalah janji. Darah dibalas darah. Kekayaan dibayar nyawa. Sosok gendewa emas melayang maju. Kembang malam teracung, siap menusuk. Namun, Galih telah menyiapkan sesuatu. Tiba-tiba, dari kegelapan di belakang gendewa emas, terdengar suara langkah. Buratih muncul. Wajahnya yang kosong, kini dihiasi seringai. Di tangannya, ia memegang sebuah botol kecil berisi cairan kental berwarna merah. Gendewa emas, darahmu adalah milikku, teriak Buratih dengan suara yang tidak dikenali Galih. Gendewa emas terkejut. Berbalik, Ratih, apa yang kau lakukan?
Bu Ratih melemparkan botol itu ke arah gendewa emas. Cairan merah itu menyebar, memerciki tubuh bersisik iblis itu. Seketika, gendewa emas menjerit kesakitan. Asap hitam mengepul dari tubuhnya, dan kulitnya melepuh. Itu adalah darah naga hitam. Kau mencampurkannya dengan darah mawar? Bagaimana bisa? Gendewa emas menggeram. Galih terkesiap. Ia melihat Bu Ratih. Matanya kini bersinar hijau terang, senyumnya semakin mengerikan. Wiryo mengkhianatimu. Gendewa emas. Dia membuat janji ganda. Janji untuk kekayaan dari darah keluarga, dan janji untuk mengendalikanmu dengan darah naga. Bisik Bu Ratih. Suaranya kini terdengar seperti berdesir dari dasar jurang. Dia tahu kau akan datang menagih, jadi dia menipumu. Mawar adalah tumbal untukmu, tapi juga darah pengikat. Ternyata Wiryo, dalam ambisi gilanya, tidak hanya bersekutu dengan gendewa emas. Ia juga mempelajari ilmu hitam lain, menggunakan darah naga hitam yang konon mampu mengikat jin jahat. Ia telah menumbalkan mawar, tapi juga mencampur darah mawar dengan darah naga itu dalam ritualnya. Berharap gendewa emas akan menjadi budaknya setelah semua keluarganya musnah. Namun, ia tidak menyadari betapa berbahayanya permainan itu. Gendewa emas meraung kesakitan. Kekuatan gaibnya melemah. Kembang malam terlepas dari genggamannya, jatuh ke lantai dengan suara berdentang. Galih tahu ini kesempatannya. Ia berlari, mengambil obornya yang menyala, dan dengan sekuat tenaga melemparkannya ke altar keris di kamar Wiryo yang kini terbuka lebar. Altar itu, yang terbuat dari kayu tua, segera terbakar. Api menjilat-jilat, melahap dupa-dupa tua, dan sisojen-sisojen kering. Kembang malam yang tergeletak di lantai mulai memerah, lalu meleleh seperti lilin, mengeluarkan asap hitam pekat yang berbau busuk. Gendewa emas, yang tubuhnya masih mengepul asap karena darah naga, melihat pusaka miliknya hancur. Ia mengeluarkan jeritan amarah dan keputusasaan yang memekakkan telinga. Tidak, pusakaku, kekuatanku, kutukan ini tidak akan pernah berakhir. Api melahap kamar Wiryo dengan cepat. Asap hitam tebal memenuhi ruangan. Gendewa emas, tubuhnya yang kini menyusut dan rapuh, mencoba meraih api, seolah ingin menarik kembali pusakanya. Tapi api itu membakarnya, menghancurkan wujud gaibnya. Sosoknya menipis, menjadi asap hitam yang akhirnya lenyap ditelan api. Namun, di tengah semua kekacauan itu, Galih melihat sesuatu yang lebih menakutkan. Bu Ratih, yang tadi berdiri di sampingnya dengan seringai mengerikan, kini berdiri tegak di depan api yang membara. Wajahnya kembali pucat, matanya kosong, tapi senyum dingin itu masih terukir di bibirnya. Bapakmu salah, Galih, bisik Bu Ratih. Suaranya kembali menjadi suara Bu Ratih yang dulu, namun kini lebih dingin dan lebih mengerikan dari sebelumnya. Gendewa emas hanya satu dari banyak iblis yang bisa dipanggil dengan darah. Sekarang, kembang malam memang sudah hancur, tapi darah naga itu sudah menyatu dalam diriku, dan aku adalah tumbal sejati yang berhasil selamat. Galih mundur selangkah. Ia menyadari Wiryo tidak hanya menumbalkan mawar. Ia juga mencoba menggunakan Bu Ratih sebagai tumbal dan wadah untuk mengendalikan iblis lain. Melalui darah naga yang entah bagaimana ia masukkan ke tubuh istrinya. Kini, iblis gendewa emas telah hancur, tetapi Bu Ratih telah menjadi wadah baru yang lebih gelap. Bu Ratih menoleh ke arah Galih. Matanya berbinar merah samar. Kekayaan ini sekarang sepenuhnya milikku, dan aku butuh penjaga, bisiknya, melangkah mendekat. Kamu, Galih, adalah garis darah terakhir Adisastra. Kamu akan melayaniku, atau kamu akan menjadi tumbal berikutnya untukku. Api melahap rumah Wiryo dengan cepat, tapi Galih tahu kengerian yang sebenarnya baru saja dimulai. Ia tidak hanya terbebas dari gendewa emas, tapi kini berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih dekat dan lebih personal. Api itu adalah api pembersihan, tapi juga api kelahiran bagi kejahatan baru yang bersemayam dalam tubuh Bu Ratih
Galih menatap mata tantenya, dan ia tahu ia tidak melihat Bu Ratih yang dikenalnya lagi. Ia melihat sosok lain, entitas gelap yang kini bersembunyi di balik tubuh ringkih wanita itu, siap untuk menagih janji dan mengikat garis darah Adisastra untuk selamanya. Kutukan kembang malam telah mati, digantikan oleh kutukan yang lebih mengerikan, bersemayam dalam keluarga itu sendiri.